Ada orang berbicara katanya amalan dari ayat ini bacakan berapa kali ini segala macam waktunya jam berapa gitu. Enggak sih sebenarnya ya, karena kalau memang membaca salah satu surat itu kadang-kadang surat yang dibaca enggak berhubungan dengan rizki. Iya, beda dengan tujuannya. Beda dengan tujuannya sebenarnya, makanya jangan seperti itu. Walaupun ada ayat-ayat yang isinya doa. Ada, Ya. ayatnya isinya doa boleh sih ya. Nah sebenarnya begini, jadi kita membaca Quran itu harus satu niat. Jadi istilahnya seorang wanita boleh jadi takut suaminya digoda dengan pelakor-pelakor, nggak apa-apa, tapi imannya harus dikuatin dulu. Jadi jangan menang sendiri, jadi hormati suami sama. Jadi suami itu imam, hormati suami karena Allah Ta'ala, karena Allah. Ya. Jadi menikah dengan suami harus karena Allah Ta'ala, menikah dengan suami oke lah, hampir semua rata-rata orang Islam itu menikah dengan suami hanya gara-gara cinta rata-rata ya. Gara-gara seneng, cakep, punya uang banyak, itulah yang tapi setelah menikah cobalah berubah menuju ke arah Allah. Sehingga nanti doanya tetap harus doa pingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu doa bagus sebenarnya. Nah, cuma ada yang sudah doa begitu suaminya kecantol sama apel tadi. Nah ini ada sedikit doa ya, sebenarnya doa ini sebenarnya doa yang rahasia dari saya, tapi bolehlah kalau mau didengerin sebentar aja. Ibu-ibu langsung semangat, bapak-bapak panik. Jadi yang pertama adalah doakan suami itu menjadi suami yang soleh. Yang kedua itu suami bisa menjadi imam bagi keluarganya. Yang ketiga itu bisa bertanggung jawab dunia akhirat. Yang keempat itu dijauhkan suami dari perbuatan dolim. Yang kelima dijauhkan suami dari perbuatan maksiat titik. Amin. Saya nggak mau ngulangi lagi. Itu doanya. Ya Allah, apa aja tadi? Ya apa ya tadi apa ya? Karena itu bahaya kalau sudah begitu. Maksudnya bahaya itu apa? Wah ini bahaya beneran. Karena memang doa ini kalau memang istrinya soleh beneran, doa ini dikabulkan. Ya. Gitu. Dan satu hal bahwa doa itu tidak selamanya harus selalu menggunakan bahasa Arab. Enggak. Memang ada doa-doa pakai bahasa Arab, tapi boleh, ketika kita ingin ya. berdoa pakai bahasa Indonesia. Iya ngikutin aja. Sesuai dengan keperluannya. Sesuai keperluan kita aja nggak apa-apa. Karena doa emang dibagi dua. Doa mengikuti ajaran Rasul ya. Ya ada dalam hadis Muslim boleh, ada dalam Quran diambil silahkan, nggak ada persoalan. Yang kedua ada doa dengan keinginan kita, tapi tetap baik. Ya, Jadi jangan keluar dari syariat. Doa pengen ditabrak truk, pengen ini nggak boleh yang seperti itu. Doa yang baik. Nah banyak sekali ibu-ibu, banyak sekali saya cerita ibu-ibu pejabat. Ini doa saya kasih ya hampir-hampir mirip kayak gitu. Habis itu suaminya ketangkep KPK, ketangkep polisi. Begitu. Makanya saya nggak berani ngulang karena saya takut nanti itu digunain beneran. Kalau ibu-ibu memang soleha beneran doa itu bahaya. Insya Allah. Ya. Terus tadi untuk membuka rezeki pun seperti itu juga ya? Membuka rezeki itu gampang. Maksud saya doanya itu sebenarnya gampang. Hanya mohonnya begini loh. Ya Allah aku mohon kepadamu mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Titik. Ada orang berbicara katanya amalan dari ayat ini bacakan berapa kali ini segala macam waktunya jam berapa gitu. Enggak sih sebenarnya ya, karena kalau memang membaca salah satu surat itu kadang-kadang surat yang dibaca enggak berhubungan dengan rizki. Iya, beda dengan tujuannya. Beda dengan tujuannya sebenarnya, makanya jangan seperti itu. Walaupun ada ayat-ayat yang isinya doa. Ada, Ya. ayatnya isinya doa boleh sih ya. Nah sebenarnya begini, jadi kita membaca Quran itu harus satu niatnya lillahi ta'ala. Nah Allah itu sudah menceritakan dalam Quran bahwa kita disuruh bersumpah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Itu kan sering kita baca. Katakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Betul ya? Ya. Kalau saya pepetkan lagi, sesungguhnya sholatku hanya untuk Allah, ibadahku hanya untuk Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Betul ya? Ya. Nah sekarang kita ambil ibadah, salah satunya baca Quran bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah kalau untuk Allah. Ya. Berarti membaca Quran niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Nah kalau baca Quran itu niatnya lillahi ta'ala sudah betul. Nah tapi ada saudara-saudara kita membaca Quran untuk biar kaya, untuk ngusir jin, untuk ngusir santet. Lah ini kan gak lillahi ta'ala. Walaupun diawali dengan basmalah.
Basmalah itu kan hanya lisannya, tapi hatinya enggak. Ya. Hatinya itu enggak karena Allah, hatinya untuk ngusir jin. Nah kan bukan lillahi ta'ala itu namanya. Kan duniawi. Ya. Padahal di ayat yang lain, umpamanya surat Al-Isra ayat 18 menceritakan bahwa kalau kita itu menginginkan duniawi akan disegerakan oleh Allah Ta'ala. Tapi nanti di akhirat akan dimasukkan neraka. Emang mau kita dimasukkan neraka? Nah, disitulah harus kita ketahui. Jadi jangan sampai tertipu dengan bungkusnya seperti Islami. Itu maksudnya. Jadi kalau doa biasa aja, doa yang baik kayak tadi. Rezeki, nggak usah minta rezeki itu yang aneh-aneh. Ya Allah berikanlah saya istana, nggak usah. Ini kan doanya Nabi Sulaiman. Iya, apakah iman kita itu mirip kayak Nabi Sulaiman? Kan gitu ya. Ya. Makanya tadi saya berikan doa itu, ya Allah mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Amin, cukup. Nah, nanti kalau kita itu ada kesulitan, Allah akan menaikkan satu tingkat selesai. Kan gitu. Satu tingkat selesai tapi selesai dunia dan akhirat. Nah, itu yang penting. Jangan minta duniawi aja. Oke, setuju. Sama-sama. Iya, oke. Halal Bu, halal. Kita kan laki ya. Oh iya benar. Lupa. Saket. Oke, sekarang ibu-ibu mau ada pertanyaan? Silakan, tunjukkan tangan. Ayo. Saya menuju ke arah sini saja dulu. Permisi Ustaz. Ya. Ibu, saya pilih ibu ya Bu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Eti. Bu Eti, dari mana Bu Eti? Dari Majlis Taklim Al Istiqomah Ciseeng Parung. Saya akan mengajukan pertanyaan Pak Ustadz gini, di keluarga saya kan kena penyakit jantung. Penyakit itu, jantung itu sebagai keturunan. Ada yang udah meninggal 3 orang, semuanya keluarga ada 5. Yang udah meninggal 3 orang. Ini 2 5 orang saudaranya Ibu. Iya. Adik kakak 5 orang. Udah meninggal 3. Jantung Terus semuanya. jantung semua. Terus ada 2 orang lagi. Gimana caranya, doanya supaya keluarga saya yang termasuk itu tidak kekenaan penyakit jantung itu? Ibu juga sakit jantung juga? Enggak, kalau saya mah enggak. Takutnya itu anak saya, kan suami saya udah meninggal tuh kena penyakit jantung itu. Takutnya anak saya atau cucu saya ntar kena gitu. Takutnya begitu. Awalnya memang kena penyakit jantung dulu kata dokter. Awalnya sebelum meninggal jantung itu awalnya. Emang semuanya penyakit jantung. Oh, katanya. semuanya penyakit jantung. Yang 3 itu, yang 3 orang yang meninggal itu. Takutnya keluarga saya kekenaan, gimana tuh doanya. Itu adik kakak dari suami? Iya, termasuk semuanya. suami meninggal karena, karena penyakit jantung jantung juga. juga gitu. Ada 5 bersaudara, 3. Aduh. Begini Bu, juga pemirsa, sebenarnya kalau yang namanya doa untuk menolak suatu datangnya penyakit nggak ada. Karena suatu penyakit atau musibah itu tetap mengacu pada salah satu firman Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang kau terima. Jadi musibah yang kita terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti dari dosa kita. Jadi kalau ibaratnya kita ada doa, ada orang pinter, ada kiai bilang doa begini biar tidak kena sial. Itu bohong besar. Siapapun orangnya, mau dukun kayak mau tukang nujum kayak mau ini, bohong. Jadi Allah itu tidak akan memberikan suatu musibah kalau tidak ada sebabnya. Dan itu sudah tertulis dalam Quran. Nah caranya agar tidak terkena penyakit jantung gampang insya Allah. Yang nomor 1, jantung itu karena marah. Marah yang keluar atau marah yang disimpan. Dipendam tapi marah kuat sekali kelihatan. Nah saya mau tanya, suami ibu tipenya marah yang disimpan, jadi kelihatan orang marah kan kelihatan. Disimpan apa marah yang keluar? Semasa hidupnya dulu ya? Ya sebelum meninggal. Kayaknya dia suka disimpan. Betul. Soalnya kan dia santri, terus jarang marahnya gitu. Kelihatan tidak marah sehari-hari. Kelihatan dia. Tapi kalau mamanya enggak, kalau dia enggak suka kelihatan rautnya ini enggak suka gitu. Enggak kelihatan, cuman diem Oh gitu. ya sudah, berarti memang itu kalau dokter bilang itu namanya bengkak jantung. Bengkak jantung memang bisa meninggal. Emang iya pembengkakan dari jantung, Ya, dari kan, medisnya benar. juga iya. Karena di sini saya bisa cerita, karena saya hafal. Kalau orang sebenarnya gampang tersinggung dan marah, tapi kalau dia diem hasilnya jantungnya bengkak. Jadi bagusnya dikeluarkan saja ketika... Nggak boleh dikeluarkan juga. Jadi kalau mau marah, nanti didiskusikan sebenarnya beliau itu marah sama siapa. Nah kalau suami meninggal umur berapa? Umur
47. 47. Ibu umur berapa? Saya 45 sekarang. Oh ya Soalnya sudah. udah hampir 5 tahun. Nah, sebenarnya kalau saya amati kayaknya dulu suami itu pernah marah yang disimpan kepada orang tua atau mertua. Nah, Ibu tahu ini biasanya. Oh iya ya suamiku memang kayaknya agak bentrok dengan mamanya dengan orang tuanya ibu mamanya. Nah, dengan kondisi itulah sebenarnya Allah memberikan ilmu sebenarnya. Makanya di sini saya langsung bisa cerita, oh itu bengkak jantung biasanya. Makanya dokter bilang ini bengkak jantung, sudah clear. Berarti kalau bengkak jantung ada doanya biar tidak kena bengkak jantung, nggak ada. Adanya adalah kalau ada masalah kemudian marah istighfar. Pertama kali kita yang istighfar. Ya. Mohon ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah aku kok masih jengkel sama istriku, boleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah aku kok masih jengkel sama mertuaku, boleh. Astagfirullahaladzim, aku kok masih jengkel sama orang tuaku, boleh. Tapi setelah mulai tenang,